Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Juli 2021 dengan judul Untuk Memelihara Sabat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Kami tidur dengan begitu nyenyak hingga tiba di pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Keluaran 20 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Mari kita ikuti penjelasannya. Keteguhan moral diperlukan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Seorang yang melawan kebenaran suatu kali pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang lemah pikirannya yang mau berbalik dari gereja-gereja untuk memelihara hari ke-7 sebagai Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, "Kalau engkau berpikir diperlukannya orang-orang yang lemah pikirannya, silakan mencobanya. Diperlukan keberanian moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer." Berdiri di bawah perisai yang maha kuasa, kita tidak merasa bahwa kita ada pada pihak golongan kecil. Allah ialah golongan besar. Kita harus mempertimbangkan bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi terang di tengah kelaparan moral dunia ini. Kita tidak boleh menyalah-tafsirkan tabiat Allah. Kita tidak boleh bertingkah, mengatakan apa yang kita pikirkan, menyalahkan dan mengeritik serta mencelah orang-orang lain. Melainkan kita harus membiarkan Roh Suci membentuk keserupaan dengan tabiat Kristus. Sekarang marilah kita melihat apa yang dibuat oleh Yesus bagi kita, jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya Ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Mungkinkah beroleh kesukaan dalam menurut Kristus? Itulah satu-satunya kesukaan yang benar yang dapat diperoleh oleh setiap jiwa. Akan pernahkah Juru Selamat berbalik dan meninggalkan engkau berjuang sendirian? Tidak, sekali-kali tidak. Kemiskinan sedang datang ke atas dunia ini, dan akan ada masa kesukaran seperti belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang, dan wajah manusia akan menjadi pucat. Engkau mungkin harus menderita kesusahan, engkau mungkin akan menderita kelaparan, tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita ada di dunia ini untuk menyatakan Kristus kepada dunia, menunjukkan Dia dan kuasanya kepada umat manusia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Sekaranglah, marilah kita melihat apa yang akan dibuat oleh Yesus bagi kita jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya Ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu
Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan stafnya, Bapak Bupati bersama wakil dan staf, Bapak Wali Kota bersama wakil dan staf, camat bersama stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis. Tuhan, Kau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja tanpa mengenal lelah, memperhitungkan waktu Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan pelihara mereka selalu. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam proses pemulihan juga Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka dan keyakinan. Di dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian. Dan mereka yang sangat membutuhkan biaya untuk anak-anak mereka dalam pendidikan, juga Tuhan memberkati dan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.